warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi dha'afa ats-tsawab liman yuhafidu 'ala as-shalawat wa yuwadhibu 'ala fi'liha ma'al jama'at. Wa nusalli wa nusallim 'ala sayyidis sadat wa qadatit ta'at sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ba'dahum min yaumina hadza ila yaumil ma'ad. Amma ba'du, qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukrulillah. Yang kami hormati warga daripada Geraha Candi, semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus Ketua Takmir daripada Masjid Baitul Muhajirin, Ustadz Abdurrahman, Ustadz Wawan, Ustadz Arifin, dan juga Ketua RW daripada Geraha Candi, dan juga para hadirin, pada hadirat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah, Allah takdirkan malam hari ini kita berkumpul di dalam tempat yang paling mulia. Dikatakan khairul biqa ilallah fil ardi masajidwa. Tempat yang paling mulia di atas dunia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah masjid-masjidnya. Jadi kalau kampean kepingin cari tempat yang paling mulia di atas dunia, walaupun bentuknya biasa, maka itulah tempat yang mulia, yaitu masjid Allah Subhanahu wa ta'ala. Wah, enggak tingkat masjidnya misalnya, tapi berupa masjid, maka itulah tempat yang paling mulia. Alhamdulillah, kita ada di tempat yang paling mulia, di dalam acara yang begitu mulia, yaitu acara memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalam memperingati Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang sangat cinta terhadap umatnya, Nabi yang sangat perhatian terhadap umatnya. Enggak ada orang yang paling cinta kepada diri kita melebihi baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang tua kita cinta kepada kita, mungkin mereka perhatian ketika ada di atas dunia. Ketika anaknya bahaya, mereka akan menyelamatkan anaknya. Ketika anaknya susah, mereka akan menghibur itu anaknya. Tapi ketika nanti di akhirat, yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yuni. Semuanya akan beda-beda. Semua akan pisah, semua akan mengatakan aku bingung dengan diriku sendiri. Tapi disitulah kita akan mengetahui siapa yang akan cinta dengan kita. Tidak lain, itu adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nikmat yang begitu agung kita dijadikan umat Nabi Muhammad. Enggak ada nabi yang sangat perhatian terhadap umatnya seperti perhatiannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana tidak, beliau mau meninggal, yang diingat adalah umatnya. Beliau sakaratul maut, gimana keadaan umatku ketika aku meninggal dunia nanti. Bahkan ketika beliau mendapatkan kebahagiaan yang begitu besar, Allah memberikan pemberian di dalam surat Ad-Duha, wala saufa yu'tika rabbuka fatardo. Wahai Nabi Muhammad, Allah akan memberikan pemberian kepada engkau sampai engkau ridho. Allah akan memberikan pemberian sampai Nabi ridho. Apa yang diminta oleh Nabi? Harta, kedudukan, atau kebahagiaan sendiri? Nabi gak minta itu semuanya. Yang diminta oleh Nabi, yang dipikir oleh Nabi ketika mendapatkan pemberian dari Allah, umatnya. Wallahi la arda wa wahidun finnar. Ya Allah, demi Allah, aku enggak ridho satu saja umatku dimasukkan neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Perhatian Nabi terhadap umatnya, cinta terhadap umatnya.
Bahkan ma min sauka yusaku ala ummati illa wa ajidu alama. Dikatakan tidak ada satu duri yang menusuk terhadap umatku kecuali di situ aku merasakan, kata Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu sangat beruntung kita dijadikan umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yakunu khairal anbiya wa ummatuhu khairal umam. Nabi Muhammad jadi nabi paling mulia. Umatnya Nabi Muhammad juga jadi umat paling mulia. Alhamdulillah. Dalam acara Isra dan Mi'raj, kenapa sih harus kita peringati Isra dan Mi'raj? Isra dan Mi'raj ini banyak hikmah yang terkandung di situ. Salah satunya adalah gimana Allah ingin menunjukkan kekuasaannya. Subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Salah satu tujuan Allah mengisrakan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di malam hari, Allah yang mengisrakan, Allah yang menjalankan, bukan Nabi sendiri berjalan. Bukan Nabi sendiri yang naik kendaraan, tapi Allah yang menjalankan. Kenapa? Kalau Allah nggak ada yang mustahil. Kalau makhluk sulit dimengerti. Bagaimana enggak zaman itu antara Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, ya, kalau kita lihat itu jaraknya kira-kira 1.500 km. Kira-kira seperti itulah. Kalau ditempuh dengan kendaraan unta zaman itu harus membutuhkan waktu 40 hari. Lah ini ditempuh dengan waktu yang sangat sesingkat mungkin. Dan bukan cepat seperti ini. Berarti kalau itu cepat seperti jet, enggak. Di situ diceritakan Nabi bahkan mandek, berhenti. Ketika Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Nabi berhenti ada di Madinah bersama malaikat Jibril. Wahai Nabi, kifuna, berhenti ada di sini. Sholat 2 rakaat. Tanya Nabi, ini tempat apa wahai malaikat Jibril? Kata malaikat Jibril, ini tempat nanti engkau akan hijrah ada di sini dan engkau akan meninggal ada di tempat ini, yaitu Madinah. Setelah sholat 2 rakaat berjalan lagi bersama malaikat Jibril. Ya, kemudian ada di tempat di situ Nabi Allah Musa membelah lautan dengan tongkatnya. Sholat 2 rakaat, tempat-tempat yang bersejarah. Berjalan lagi dengan malaikat Jibril ada di tempat di situ Turi Sina, yaitu ketika Nabi Allah Musa munajah kepada Allah mendapatkan kitab Taurat. Di situ sholat 2 rakaat Nabi Muhammad. Berjalan lagi berhenti ada di Bait Lahm. Apa sekarang? Bethlehem. Nah, itu Baitul Lahmin. Berhenti ada di situ tempat lahirnya Nabi Allah Isa alaihissalam. Berhenti sholat 2 rakaat. Sehingga berarti perjalanan Nabi itu nyantai. Tapi kok bisa dengan sesingkat mungkin? Ini loh tujuan Allah apa? Linuriyahu min ayatina. Allah ingin menunjukkan kekuasaannya. Sesuatu yang mustahil, nggak ada mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Anda ingin sesuatu, ingin permintaan, ingin kabul hajat, ingin minta sama Allah, nggak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Untuk menguji kepada umatnya, kepada hambanya, bahwa kita mempunyai Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang akan bisa mengabulkan segala hajat kita. Setelah itu dimi'rajkan lagi sampai Sidratul Muntaha. Banyak kejadian-kejadian yang diterima oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya di situ Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat ada seseorang yang dia membawa palu yang begitu besar, memukul daripada kepalanya. Pukul sampai hancur kepalanya, kembali lagi, pukul lagi, hancur, terus seperti itu. Bingung Nabi, tanya kepada malaikat Jibril, "Man hum ya Jibril?" Malaikat Jibril, siapa itu? Orang mukul-mukul kepalanya, pecah kepalanya, kembali lagi, terus seperti itu. Kata malaikat Jibril, hum min ummatuk, itu daripada umat engkau wahai Nabi, yang tatatakalu ru'usuhum anis sholah, yang dia males untuk mengerjakan sholat, nggak mau sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti
kepalanya akan dipukul-pukul sendiri sampai hancur kembali lagi, hancur kembali lagi, terus seperti itu, kata malaikat Jibril. Kemudian berjalan lagi, banyak kejadian. Di situ salah satunya beliau melihat ada lubang kecil, kemudian keluar seekor sapi yang begitu besar. Lubang kecil seperti lubangnya semut, keluar dari lubang tadi yaitu seekor sapi yang begitu besar. Setelah keluar, kepingin masuk lagi nggak bisa. Lubangnya kecil kok, keluarnya bisa, masuknya nggak bisa. Heran lagi, tanya Nabi Muhammad kepada malaikat Jibril, wahai malaikat Jibril, apa maksudnya itu wahai malaikat Jibril? Kata malaikat Jibril, itu adalah ibaratnya orang yang tidak bisa menjaga daripada lisannya. Dia berkata tanpa berpikir, berkata ini, menyinggung sana, memfitnah sana, membicarakan aib sana. Ketika sudah mengeluarkan perkataannya, dia menyesal, mau mencabut dari perkataannya, tidak bisa lagi. Diibaratkan keluar dari sesuatu yang kecil, sesuatu yang besar, mau kembali nggak bisa. Oleh karena itu, lisan jirmuhu shaghir wa jurmuhu kabir. Lisan ini, kata Rasulullah, bentuknya kecil. Bentuknya kecil, nggak ada lisannya besar seperti badak, badak yang besar itu ya. Nggak ada kan, lisannya manusia kecil. Tapi yang diakibatkan daripada lisan, dosanya begitu besar. Kalau nggak pandai menjaga daripada lisan. Dilihat sama Nabi ketika perjalanan Mi'raj. Kemudian banyak kejadian-kejadian yang di situ kalau kita mau ceritakan, wah sangat habis waktunya. Ada orang laki-laki dia membawa beban yang begitu besar, bawa beban begitu besar nggak kuat, tapi kepingin lagi, taruh lagi, kepingin terus seperti itu. Tanya lagi Nabi kepada malaikat Jibril, itu siapa ya malaikat Jibril? Dia sudah nggak kuat bawa beban, kok minta beban lagi? Kata malaikat Jibril, itu umatmu yang dulu selalu minta amanah. Dia tidak bisa menjalankan amanah, tapi terus minta amanah. Dikasih amanah nggak bisa, minta amanah lagi. Wah, saya bisa jadi ini, saya bisa, tolong pilih saya. Saya akan ini dan itu. Ketika jadi, hilang biasanya. Dalane rusak, ini rusak, nggak amanah. Nanti akan digambarkan seperti itu. Yang lebih aneh lagi, ya, salah satunya di situ tertulis was-shadaqatu bi asyri amsalha wal qardu bi thamaniyati asyriha. Orang yang sedekah itu pahalanya akan dilipat gandakan sampai 10 kali lipat. Sampai sedekah 1000, wah di pahalanya berarti bisa sampai 10.000. Sampai sedekah 1 juta berarti bisa sampai 10 juta. Pahalanya itu seperti itu. Tapi pahala yang mengherankan lagi, ngutangi orang. Kalau orang ngutangi, pahalanya bukan 10 kali lipat, tapi 18 kali lipat. Akehan ngutangi daripada memberi. Nabi bingung, kok bisa? Orang yang sedekah pahalanya bisa sampai 10 kali lipat, kalau ngutangi sampai 18 kali lipat. Akhirnya ceritakan, iya, kalau memberi sedekah belum tentu butuh orang yang dikasih. Tapi kalau orang yang hutang, pasti dia sulit, dia butuh bantuan sehingga sampai dia hutang-hutang. Akhirnya hutang tadi, kamu membantu orang yang butuh, membantu orang yang kesulitan, pahalanya lebih besar daripada sedekah. Nah, tapi lek saiki sampe delok-delok dime, sing utang sapa? Lek sing diutang wajahe enggak meyakinkan, ojo dikeki, engko nyalano aku sampean. Wah, hutang-utange. Ketika ditarik nggak bayar-bayar. Nah, jadi sampean lihat dulu. Tapi kalau sampean kepingin dermawan seperti Abu Hanifah, monggo. Imam Abu Hanifah itu diceritakan sangat kaya. Beliau seneng ngutangi. Ngutangi. Ada orang utang, ayo siapa yang mau hutang? Wah, saya Abu Hanifah, utang berapa? Ini dikasih sama Imam Abu Hanifah. Berapa hari bayarnya? 1 bulan. Iya. 1 bulan ditagih. Ayo kamu hutang, sekarang sudah 1 bulan bayar. Tidak punya Imam Abu Hanifah. Oh, tidak punya.
Ya wes kalau begitu tak bebaskan ya, kata Imam Abu Hanifah. Oh, kalau ada seperti Imam Abu Hanifah sama cerita ya, tak parani nang aku ya. Itu Imam Abu Hanifah, pahalanya begitu besar di dalam. Banyak kejadian-kejadian yang di situ yang tentunya membuat hati Nabi sangat senang. Yang paling mengherankan di dalam, yang paling mengagung di dalam kisah daripada Isra dan Mi'raj, yaitu bertemunya Nabi Muhammad SAW dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak ada kemuliaan, kenikmatan melebihi ini. Ya, kalau di dunia, kenikmatan yang paling besar itu bertemu dengan Nabi. Di dunia, kenikmatan paling besar bertemu dengan Nabi, duduk dengan Nabi. Wah, nikmat paling besar itu. Sampean jangankan yaqodoh, mimpi Nabi aja bahagianya sangat bahagia, apalagi bertemu dengan Nabi, memandang wajah Nabi, itu kenikmatan yang begitu besar, nggak bisa diibaratkan sudah. Ya, orang kalau umroh ada di Masjid Nabawi itu banyak yang nangis, padahal nggak ketemu Nabi itu. Ya, cuma melihat makamnya Nabi, banyak yang nangis, ya Rasulullah, mereka senang nangisnya. Lah ini sampean bayangkan kalau kita bisa memandang wajah Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam baik dalam mimpi, apalagi kalau ya qadha. Nggak ada kenikmatan yang lebih besar melebihi daripada memandang wajah Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di atas dunia. Tapi nanti di akhirat nggak ada kenikmatan yang terbesar melebihi daripada memandang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wah, di surga ada makanan lezat, ada minuman banyak, ada bidadari yang cantik, nikmat, tapi tidak ada yang senikmat ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan inilah yang didapatkan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Nggak ada makhluk sama sekali yang bisa seperti itu ketika hidup di atas dunia. Nabi Musa ketika ingin tajalliyat kepada Allah, ya Rabbi arini andur ilaik, ya Allah aku ingin melihat engkau. Nabi Allah Musa mengatakan ketika Allah tajalliyat ada di Turi Sina hancur, Nabi Musa langsung pingsan, nggak kuat Nabi Musa. Nabi-nabi yang lain, Nabi Allah Ibrahim walaupun mendapatkan gelar Khalilullah, Khalilullah itu apa? Sofaul mawaddah, cinta murni kepada Allah, tapi nggak bisa memandang Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika ada di atas dunia. Nabi Isa walaupun mukjizatnya bisa menghidupkan sesuatu yang mati, tetap tidak bisa mendapatkan mukjizat seperti yang didapatkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu katakan bi ghairi kaifin wan hisarin waftarat. Ketika bertemu dengan Allah nggak bisa dibayangkan sudah. Bahagianya seperti apa nggak bisa. Oleh karena itu kan mendapatkan kewajiban 50 waktu. Pertama sholat itu 50 waktu. Ketika sudah dapat, Nabi turun ketemu Nabi Musa. Kata Nabi Musa, wahai Nabi Muhammad, umatmu nggak mungkin kuat. Umatku itu loh besar-besar kuat, itu tidak kuat menjalankan. Umat kamu kecil-kecil, sholat 50 waktu, tidak kerja, sholat di masjid, mangan opo akhirnya, balik minta lagi bertemu dengan Allah. Turun lagi kepada Nabi Musa, diturunkan, minta lagi keringanan. Itu dikisahkan Nabi Musa itu sangat seneng mandang wajahnya Nabi. Nabi Musa sangat senang, bahagia memandang wajah Nabi karena Nabi setelah bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenikmatan yang begitu besar didapatkan oleh Nabi. Cuma ingat, Nabi nggak pernah lupa dengan umatnya. Nabi kalau bahagia, umatnya harus bahagia. Ketika Nabi mendapatkan kemuliaan seperti itu, Allah ngerti, oh Nabi nggak mungkin ridho kalau umatnya nggak dapat bahagia juga. Maka Allah mewajibkan sholat 5 waktu. As-sholatu mi'rajul mukmin. Sholat 5 waktu itu adalah mi'rajnya orang mukmin, kebahagiaannya orang mukmin. Sebagaimana Nabi mi'raj bertemu dengan Allah, maka ketika sholat orang mukmin juga harus bahagia. Alhamdulillah kalau di Geraha Candi ya saya bersaksi ya, yang enggak pola apa. Memang alhamdulillah ketika sholat 5 waktu selalu banyak. Dan itulah kebahagiaan memang harus. Ya jangan ketika dengar azan, aduh kait tandang gawe azan ya. Jangan. Apalagi subuh. As-sholatu khairum minan, sik kait turu ndak keliru ta sing azan niku ya.
Sekai turu wis azan maneh. Jangan sampai. Kenapa? As-sholatu mi'rajul mukmin. Salat itu adalah mi'rajnya orang mukmin. Harus senang. Semangat di dalam menjalankan sholat. Kalau sudah senang menjalankan sholat, maka dia akan mendapatkan kenikmatan yang begitu besar, ya, yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikatakan, man hafadhu ala sholawatil khams akramahullahu bi khamsa karomat. Orang itu kalau menjaga sholat 5 waktu, Bu, ya, anak-anak sampean perintah umur 9 tahun sampean perintah. Umur 7 tahun sampean perintah. Umur 9 tahun kok nggak sholat sampean pukul. Tapi pukulnya pukul didik, pelan-pelan. Ya, jangan kamu, jangan ya. Waham nanti kena ya. Pukul, ayo sholat supaya mereka terbiasa menjalankan sholat 5 waktu. Kalau sudah menjaga sholat 5 waktu dengan baik, sholatnya berjamaah ke masjid bareng-bareng ikhlas. Kalau sholat jamaah itu keuntungannya apa? Walaupun sampean nggak khusyuk, diterima sama Allah. Dilihat perkumpulannya. Wah, dilihat ndak ono sing khusyuk. Kono takbir eling pasar, kono takbir eling kantor, kono takbir kuncine ilang, kono takbir duweke ndi omang. Enggak ono sing khusyuk. Sama Allah nggak dilihat itu, nggak apa-apa. Walaupun banyak yang nggak khusyuk sholatnya, tapi dilihat perkumpulannya, mau berkumpul untuk menjalankan sholat berjamaah, diterima sama Allah. Oleh karena itu, jaga sholat dengan sebaik-baiknya sholat 5 waktu, apalagi dengan berjamaah kalau bisa, apalagi di masjid. Wah, sangat sudah. Orang yang menjaga sholat 5 waktu dimuliakan dengan 5 perkara. Pertama, ketika di dunia, yurfa'u anhu dzikul aish. Allah akan mengangkat kesusahannya ketika di dunia. Hidupnya nyaman, enak di dunia. Orang enak di dunia itu bukan karena harta, ya, bukan karena kedudukan, bukan karena rumahnya gedong, bukan karena mobilnya besar, mobilnya banyak. Enggak. Banyak orang mendapatkan itu semuanya tapi nggak bisa tidur. Banyak mau tidur beli obat tidur. Ruangannya ASEAN, enak sebenarnya, nggak bisa turu. Kenapa? Pikirannya sumpek, mikir no anak, mikir no bojone, ya pendino njaluk duit kayak kosmetik misalnya, sumpek terus, bayarannya 50 juta, tapi enteke 100 juta, sumpek terus. Kenapa? Ya mungkin karena tidak jaga sholat atau yang lainnya. Orang yang jaga sholat, hidupnya akan dipermudah sama Allah. Urusannya dibuat mudah sama Allah. Ada ini dimudahkan, ini mudahkan. Oleh karena itu sampai kalau lihat orang yang rajin sholat berjamaah, menjaga dengan sebaiknya, enak hidupnya. Di atas dunia enak. Ketika meninggal dunia, yurfa'u anhu adzabul kubur. Diangkat sama Allah siksaan di atas kubur, di dalam kubur. Di dalam kubur itu dikatakan imma raudhah min riyadil jannah au hufra min hufarin niron. Kalau enggak kebunan surga akan jadi jurang api neraka. 2. Orang yang menjaga sholat, kuburannya akan menjadi kebunan surga. Enak di alam kubur sampean. Kalau di alam kubur susah, mau minta pertolongan siapa sampean? Anak, enggak bisa. Orang tua, tetangga, sulit sudah. Amal kita ketika hidup atas dunia, sholat dijaga dengan sebaik, maka di atas kubur, di dalam kubur enak hidupnya. Di mahsyar itu diibaratkan yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat. Bumi ini nanti dihamparkan jadi datar semuanya. Di padang mahsyar semua dikumpulkan jadi satu, mulai Nabi Adam sampai nanti di hari kiamat. Matahari didekatkan ada di atas kepala. Semua satu persatu di hadapan Allah, mau dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak ada yang bisa menolong kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka ada yang bingung, ada yang tenggelam dengan keringatnya, macam-macam sudah. Kesusahan ada di situ. Orang yang menjaga sholat, dia akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan mendapatkan buku catatannya dengan tangan kanan. Wa yu'tihillahu kitabahu biyamini, berarti mulia. Wah, bagus berarti. Bukan hanya itu, setelah itu harus ada di sirat. Wa yamurru ala sirat kal barki wa im minkum illa waridua kana ala rabbika hatman maqdiya. Semua orang pasti akan melewati sirat ini. Sirat apa? Dikatakan bukan seperti Suramadu ya. Kalau Suramadu enak,
gampang. Jisrun mamdudun ala matni jahannam adakku minas sya'ra wa ahaddu minas saif wa ahma minal jamri. Jembatan yang sangat panjang di bawahnya neraka jahanam, kecilnya lebih kecil daripada rambut, tajamnya lebih tajam daripada pedang, panasnya lebih panas daripada bara api. Menurut akal sehat nggak mungkin ada yang selamat. Hatta ahli sirkus, sobo, limbat, nah jatuh, Dendi komputer, siapa yang hebat, jatuh semuanya, nggak ada. Kenapa? Karena sangat bahayanya itu sirat. Disitulah kita akan bingung kalau kita nggak mendapatkan pertolongan dari Allah. Orang yang menjaga sholat 5 waktu, sholat berjamaah terus, selalu dijaga, dikatakan wa yamurru ala sirat kalbarki. Dia melewat ada di sirat seperti kilat yang menyambar. Jadi nggak sampean hati-hati takut jatuh, ndak, seperti kilat yang menyambar. Langsung yadkhulul jannah bighairi hisab, masuk surga tanpa hisab orang tadi. Di situ itu dikisahkan ada yang mereka takut ketika ngelangkahkan satu kaki jatuh ke neraka jahanam. Ada yang mereka merangkak dapat beberapa langsung jatuh ke neraka jahanam. Ada yang mereka belum itu sudah jatuh, macam-macam. Ya, lihat daripada amal seseorang, orang yang menjaga sholat 5 waktu diselamatkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu jaga dengan sebaik-baiknya. Ya. Tapi kebalikannya, kalau nggak jaga sholat 5 waktu, kata Rasulullah, aqabahullah bi khamsa asara uqubat. Allah akan menghinakan dengan 15 perkara. Ini yang bahaya. Ya, sholatnya diakhir-akhirkan misalnya. Sholatnya kadang sholat, kadang enggak. Allah akan menghinakan 15 perkara. 6 di atas dunia, 3 ketika meninggal mau meninggal, 3 ketika di alam kubur, 3 ketika keluar dari alam kubur. 6 ketika ada di dunia, tunzaul barakah min umri. Allah akan cabut keberkahan daripada umurnya. Enggak berkah umurnya, kasih rizki enggak berkah, susah terus. Ya tadi itu, bayaran 50 juta, NTE 100 juta. Ya, umurnya panjang, susah terus tapi nggak ada kebahagiaan sama sekali. Kenapa nggak sholat? Nggak jaga sholat, dicabut sama Allah keberkahannya. Watum hasiyamus solihin min wajhi, wajah orang soleh dicabut dari orang tadi. Walaupun asalnya cantik, asalnya ganteng, delok itu nggak enak. Kenapa? Nggak pernah sujud di hadapan Allah orang ini. Kullu amalin ya'maluhu la ya'jurullah. Semua amalnya nggak dikasih pahala sama Allah. Nggak mau sujud kepada Allah, nggak dikasih pahala sama Allah. Ya, doa minta sama Allah, la yurfa'u lahu doa ila sama. Doanya nggak diangkat ke langit. Nangis-nangis nggak diterima sama Allah. Kenapa? Nggak mau sujud sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Datang kepada ulama, datang kepada orang soleh, minta doa. Laisa lahu haddun fi du'a'is sholihin. Tetap nggak ada bagian doa dari orang soleh orang tadi. Bahkan wa yubhidun nas, orang yang di sekitarnya benci dengan orang itu. Di dunia susah terus. Yang paling bahaya, ma'asyiral ikhwan, ketika mau meninggal dunia, Allah tampakkan ya mutu dzalilan wa yamutu ja'ian wa yamutu atsyana. Orang tadi meninggal dalam keadaan hina, di tempat yang hina atau dalam keadaan hina. Naudzubillah min dzalik. Kenapa? Kalau nggak mau sujud di hadapan Allah, lihat, pasti meninggal dalam keadaan hina orang tadi. Bahkan meninggal dalam keadaan kelaparan. Lapar bukan nggak ada makanan, banyak makanan, tapi dia selalu mendapatkan perutnya lapar. Wa yamutu atsanan, mati dalam keadaan mau meninggal dalam keadaan kehausan. Walau suqiya biharud dunya ma ruya min atji. Bahkan kalau air di dunia ini dikasihkan dia untuk minum, tetap dia dalam keadaan kehausan, matinya kehausan. Banyak enggak? Banyak kita melihat orang-orang seperti itu. Mati dalam keadaan hina, tempat hina, naudzubillah min dzalik. Mati dalam keadaan kelaparan, kaya, rumahnya banyak, uangnya jutaan, mati kelaparan. Mati kehausan. Kenapa? Enggak jaga sholat. Ketika di alam kubur, ditaruh jasadnya di alam kubur, bumi ini makhluk Allah. Bumi ini makhluk Allah yang taat sama Allah. Makhluk Allah, manusia di atas bumi nggak mau sujud sama Allah, benci ini bumi.
Ketika ditaruh langsung yudayyak alil qabru fatakhtalifa adlau. Bumi menghimpit daripada jasad orang yang nggak mau sholat sampai hancur berkeping-keping jadi satu. Itu jasad orang yang nggak sholat. Bukan hanya itu, wa yuqadu lahun nar wa yuqadu alaihin nar fayataqallabu alal jamri lailan wa nahara. Allah mengirim api di alam kuburnya sehingga dia terbakar terus di alam kubur selama ada di alam kubur. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Kalau kita melihat bagaimana diceritakan di beberapa kitab, ada perempuan yang meninggal dunia, kakaknya ikut prosesi pemakaman. Setelah dimakam, kakaknya pulang. Dapat beberapa langkah, ingat kalau ada sesuatu yang berharga jatuh ada di alam kubur. Di dalam kubur adiknya perempuan tadi digali, masih sedikit, tangannya terbakar itu kakak. Kaget kakaknya, ya Allah, kenapa adik saya ini baru dimakamkan, saya keduk sedikit, saya gali kuburannya, begitu api yang sangat membakar daripada adikku. Nangis kakaknya tadi, tanya kepada ibunya, wahai ibu, apa yang dikerjakan oleh anakku, oleh adikku, wahai ibu? Ibunya bingung, apa wahai anakku? Biasa adikmu. Enggak wahai ibu, diceritakan kuburan adikku baru saja menyala api yang sangat panas, wahai ibu. Diceritakan, oh iya, adikmu itu dulu kalau sholat selalu mengakhirkan waktu. Sholat, ngerjakan, tapi diakhirkan. Sholat duhur 2 rakaat ada di duhur, 2 rakaat ada di asar. Jam 3 kayak sholat. Jadi duhurnya duhur 2 rakaat duhur, 2 rakaat asar. Asarnya ngono. Jam piro sik? Jam 5 kok elek kate jam 6 sholat asar. Diakhir-akhirkan terus sehingga gara-gara mengakhirkan sholat di dalam alam kuburnya disiksa oleh Allah Subhanahu. Ini orang yang sholat, mengakhirkan sholat. Gimana orang yang nggak sholat? Na'udzubillah min dzalik. Yusallat alaihil qabru thu'ban ismu syuja'ul aqra. Yang ketiga, Allah akan mengirim makhluk namanya thu'ban. Thu'ban itu seperti ular. Tapi bukan ular seperti di film-film ya. Film-film kan, wah ada ular di kuburannya. Oh, ular itu bukan itu. Ini thu'ban namanya syuja'ul aqra. Dikatakan matanya ular tadi terbuat dari api. Wa dhufru min hadid. Ular tadi punya kuku. Kukunya terbuat dari besi. Panjang kukunya masih rotu yaum, perjalanan 1 hari. Sampai 12 jam perjalanan melaku kaki, itu berapa kilo? Gawilah 10 kilo, berarti panjang kukunya 10 kilo. Buat apa? Mukuli daripada orang-orang yang tidak mau sholat di alam kuburnya. Na'udzubillah min dzalik, susah terus. Keluar dari kubur, fasiddatul hisab. Ada di hisab, dia mendapatkan hisab yang begitu berat. Tadi diceritakan gimana itu hisab. Saking beratnya hisab, orang kafir itu nggak ngerti. Dia sampai mengatakan, ya Allah, saya nggak usah dihisab, langsung masuk neraka aja. Langsung masuk neraka, kok enak? Dia nggak paham kalau di neraka tambah panas. Kenapa? Saking nggak kuatnya ada di hisab. Ini orang-orang yang nggak sholat dihisab dengan hisab yang sangat berat. Wasakhatur Rabb, mendapatkan murka dari Allah. Wadukhulun nar, dan masuk neraka. Susah terus hidupnya. Oleh karena itu peringatan Isra Mi'raj ini, mari anak-anak kita, istri-istri kita, keluarga kita, mereka harus kita didik dengan sholat yang bagus. Wa'mur ahlaka bis sholati wastabir alaiha. Perintahkan keluarga kalian untuk mengerjakan sholat dengan sebaik-baiknya. Sabar kerjakan. Kalau sudah seperti itu dia kerjakan, la nas'aluka rizqo, aku nggak minta rizki kepada kamu. Nahnu narzubuk, aku yang ngasih rizki. Enak semuanya, kerja nih lancar, hidupnya tentrem. Gara-gara apa? Gara-gara sholat 5 waktu. Alhamdulillah, semoga daripada keberkahan Isra dan Mi'raj, Masjid Muhajirin tambah makmur di dalam sholat berjamaah, baik jamaah laki-laki maupun jamaah perempuan. Kenapa? Karena dengan sholat 5 waktu, insya Allah kita akan menjadi hamba-hamba yang bahagia dunia maupun akhirat. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf sebesar-besarnya. Hadza minni wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.